Halo semuanya, perkenalkan saya Deo Fansi Singombing dengan NIM 11S23020 dari Prodi Sarjana Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan modul praktikum 3 dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan topik studi kasus Java dasar atau lanjutan. Di mana pada modul ini bertujuan mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan penggunaan Java dasar untuk menyelesaikan studi kasus dengan tingkat kesulitan lanjutan. Kemudian di sini ada yang namanya Prettier, di mana Prettier ini adalah sebuah alat atau tool yang digunakan untuk memformat kode secara otomatis dan konsisten dalam berbagai bahasa pemrograman, di mana tujuannya adalah untuk menghilangkan perbedaan gaya penulisan yang umumnya terjadi antara pengembang yang berbeda, sehingga membuat kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Selanjutnya untuk aktivitas praktikum, di mana yang pertama ini yaitu latihan membuat aplikasi to-do list-nya. Kemudian memodifikasi isi dari file aplikasi Java-nya. Untuk bagian B ada membuat model, di mana pada modul ini diminta untuk menganalisis tujuan dari program yaitu pada line 3. Di mana tujuan dari kode ini adalah yang pertama ada deklarasi array-nya, dan penjelasannya model dideklarasikan sebagai array dari tipe string. Ini berarti bahwa model dapat menyimpan beberapa nilai bertipe string. Yang kedua ada inisialisasi ukuran array, di mana array model diinisialisasi dengan ukuran 10, yang berarti array ini dapat menyimpan hingga 10 elemen stringnya. Yang ketiga ada aksesibilitas dan mutabilitas. Ada dua bagian. Yang pertama ada public, di mana array model dapat diakses dari luar kelas. Tempat array ini dideklarasikan karena modifikator aksesnya adalah public. Yang bagian kedua ada static, di mana array model adalah anggota statis dari kelas, yang berarti ia tidak terkait dengan instance tertentu dari kelas tersebut, tetapi dengan kelas itu sendiri. Selanjutnya, bagian yang C, menentukan bisnis logiknya. Pada modul diminta untuk menganalisis kode program pada line 9 sampai dengan 28. Untuk penjelasannya yaitu, kode program berikut menunjukkan deklarasi 3 metode statis dalam bahasa pemrograman Java yang dirancang untuk mengelola sebuah to-do list atau daftar tugasnya. Berikut ini ada beberapa analisis singkat dari tujuan masing-masing metodenya. Yang pertama ada show to-do list, di mana tujuannya metode ini dirancang untuk menampilkan daftar to-do yang ada. Kemudian, metode ini akan menampilkan semua item dalam daftar tugas atau to-do list-nya kepada si pengguna. Meskipun implementasinya belum ada ataupun kosong, metode ini mungkin dimaksudkan untuk menampilkan item-item dalam daftarnya. Kemudian yang kedua ada add to-do list, di mana tujuannya metode ini dirancang untuk menambah item baru ke dalam daftar to-do-nya. Metode ini juga akan menerima informasi tentang to-do baru yang menambahkannya ke dalam daftar. Kemudian implementasinya tidak ada. Jadi detail bagaimana item ditambahkan belum diimplementasikan. Kemudian ada yang ketiga atau remove to-do list, yang bertujuan untuk menghapus item dari daftar to-do-nya. Metode ini akan menghapus item tertentu dari daftar to-do. Meskipun tidak ada implementasi di dalam metode ini, biasanya metode ini akan memerlukan informasi tentang item yang ingin dihapus dan menghapusnya dari daftarnya. Ada beberapa analisis umum. Yang pertama itu adalah kelas dan strukturnya. Semua metode adalah public dan static, yang artinya mereka dapat dipanggil tanpa membuat instance dari kelas tersebut dan dapat diakses secara langsung dari luar kelasnya.
Kemudian ada yang kedua, ada implementasi, di mana semua metode saat ini tidak memiliki implementasi atau kosong, jadi fungsionalitas spesifik dari metode tersebut belum diimplementasikan. Yang ketiga ada dokumentasi, di mana setiap metode memiliki komentar dokumentasi yang menjelaskan tujuan metode tersebut. Ini adalah praktik baik untuk memberikan informasi tentang fungsi masing-masing metodenya. Untuk bagian D, ada menentukan view. Pada modul ini, diminta juga untuk menganalisis kode program, tujuan dari kode program pada line 30 sampai dengan 49. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kode program berikut menunjukkan deklarasi 3 metode statis dalam bahasa pemrograman Java yang tampaknya berkaitan dengan tampilan antarmuka pengguna atau user interface untuk mengelola daftar to-do-nya. Berikut ini ada beberapa analisis tujuan dari masing-masing metode. Yang pertama ada view show to-do list, di mana bertujuan untuk menampilkan tampilan antarmuka pengguna yang menampilkan daftar to-do-nya, dan metode ini juga akan mengatur atau menampilkan antarmuka yang memungkinkan si pengguna melihat item-item dalam daftar to-do-nya. Meskipun implementasinya tidak ada atau kosong, metode ini juga akan menyajikan informasi daftar to-do kepada si pengguna. Yang kedua ada view add to-do list yang bertujuan untuk menampilkan tampilan antarmuka pengguna yang memungkinkan penambahan item baru ke dalam daftar to-do-nya. Metode ini juga akan menyajikan antarmuka pengguna untuk memasukkan dan menambahkan to-do baru ke dalam daftarnya. Dan implementasi dari metode ini akan mengatur tampilan dan kemungkinan elemen formulir yang memungkinkan pengguna menambahkan item. Yang ketiga ada view remove to-do list-nya, di mana bertujuan untuk menampilkan tampilan antarmuka pengguna yang memungkinkan penghapusan item dari daftar to-do-nya. Metode ini juga akan menyediakan antarmuka pengguna untuk menghapus item dari daftar to-do-nya, di mana biasanya metode ini akan mencakup elemen antarmuka yang memungkinkan pengguna memilih item yang ingin dihapusnya. Ada beberapa analisis umum. Yang pertama itu ada kelas dan struktur. Semua metode adalah public dan static, yang dimana berarti mereka dapat diakses dan membuat instance dari kelas tersebut dan dapat diakses langsung dari luar kelasnya. Yang kedua ada implementasi, di mana semua metode saat ini tidak memiliki implementasi atau kosong, jadi detail spesifik tentang bagaimana tampilan antarmuka tersebut diatur dan ditampilkan belum ditentukan. Yang ketiga ada dokumentasi, di mana setiap metodenya memiliki komentar dokumentasi yang menjelaskan tujuan dari metode tersebut. Dan ini juga akan memberikan pemahaman tentang fungsionalitas yang diharapkan dari setiap metodenya. Kemudian yang bagian E ada menampilkan to-do list-nya. Di modul ini diminta untuk menjelaskan kode program pada line 9 sampai dengan 21. Di sini ada beberapa penjelasan di mana metode ini bertujuan untuk menampilkan item-item yang ada di dalam array model dalam format yang mudah dibaca. Biasanya digunakan untuk menampilkan daftar tugas kepada si pengguna. Analisis baris code-nya, yang pertama yaitu for dan lanjutannya, di mana menggunakan loop for untuk iterasi melalui setiap elemen dalam array model. Variabel i berfungsi sebagai index array yang dimulai dari 0 hingga panjang array-nya atau model length-nya. Yang kedua ada var to do atau model i, di mana menyimpan elemen array model pada indeks i ke dalam variabel to do. Var di sini adalah fitur dari Java yang memungkinkan inferensi tipe variabel secara otomatis. Kemudian untuk var no sama dengan i ditambah 1, di mana menghitung nomor urut item dengan menambahkan 1 pada indeks i-nya. Ini juga digunakan untuk menampilkan nomor urut yang
dimulai dari 1 atau bukan dimulai dari 0. Kemudian yang selanjutnya, if to do sama dengan 0, yaitu memeriksa apakah elemen to do tidak bernilai 0. Ini juga untuk memastikan bahwa hanya item yang valid atau tidak kosong yang akan ditampilkannya. Yang kelima, sistem sistem out print line, yaitu menampilkan nomor urut dan konten dari item to do ke konsol. Kemudian format yang ditampilkan adalah nomor urut yang diikuti dengan isi dari item to do-nya, misalnya 1. Untuk bagian F, yaitu tes menampilkan to-do list. Pada modul ini, diminta untuk menganalisis tujuan kode program dari line 6 dan line 23 sampai dengan 29. Untuk line 6-nya, tujuannya adalah sebuah pernyataan untuk memanggil metode test show to-do list. Berikut ini analisis singkat tentang tujuan baris kode berikut ini. Yang bagian pertama ada pengujian fungsinya, di mana baris ini kemungkinan digunakan untuk menjalankan metode test show to-do list yang berfungsi untuk menguji atau memverifikasi bahwa metode show to-do list berfungsi dengan benar. Kemudian ada verifikasi outputnya, di mana test show to-do list ini kemungkinan berisi kode untuk mempersiapkan kondisi tertentu, misalnya mengisi array model dengan datanya. Kemudian memanggil show to-do list dan untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan untuk line 23 sampai 29 ini bertujuan untuk implementasi dari metode test show to-do list, di mana tujuan dari code ini adalah untuk menguji metode show to-do list dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, ada mengisi array-nya, di mana model yang nolnya ada belajar PWO, kemudian model yang pertama ada belajar BASDAT, model kedua ada belajar AUKA, model ketiga ada belajar SysDict. Dan menetapkan beberapa nilai string ke dalam elemen array model pada indeks 0 hingga 3. Dan ini adalah langkah persiapan untuk mengisi array dengan item to do yang akan ditampilkannya. Kemudian yang kedua ada menampilkan daftar to do, di mana ada show to do list, di mana yang berfungsi untuk memanggil metode show to do list untuk menampilkan isi dari array model yang telah diisinya. Kemudian metode ini juga akan menampilkan setiap item dalam daftar to do dengan nomor urut berdasarkan pengisian array sebelumnya. Selanjutnya, untuk bagian G, ada menambah to-do list. Pada modul ini diminta untuk menganalisis kode program pada line 31 sampai dengan 68. Di mana kode program tersebut memiliki tujuan untuk menambahkan item ke dalam daftar to-do pada array model. Secara singkat, ada beberapa langkahnya. Yang pertama, memeriksa apakah array-nya penuh. Kode memeriksa apakah array model sudah penuh atau tidak ada elemen null. Jika masih ada elemen nullnya, nilai target index akan disimpan sebagai posisi untuk menambahkan item. Yang kedua ada resize array jika penuh. Jika array-nya penuh, maka ukuran array diperbesar 2 kali lipat dengan membuat array baru dan menyalin elemen dari array lama ke array yang baru. Yang ketiga ada menambahkan item ke posisi kosongnya, di mana setelah itu, item baru atau to-do-nya dipindahkan ke posisi yang pertama, yang kosong atau bernilai 0 dalam array. Tujuan utamanya adalah menambahkan item to-do ke array, dan jika array-nya penuh, maka memperbesar kapasitasnya secara otomatis. Yang bagian H, ada tes menambah to-do list. Pada modul ini, diminta untuk menganalisis kode program dari line 6 dan line 70 sampai dengan 76. Untuk line yang ke-6 ini, baris kode test add to-do list ini kemungkinan merupakan
pemanggilan fungsi yang digunakan untuk menguji fitur atau fungsi yang terkait dengan penambahan item ke dalam daftar tugas atau to-do list-nya. Di mana bertujuan untuk memastikan bahwa fitur penambahan item bekerja dengan baik dan benar. Untuk line 70 sampai dengan 76-nya, kode program test at to-do list ini bertujuan untuk menguji fungsi penambahan item ke dalam daftar tugas yang menambahkan 5 item berturut-turut dan kemudian menampilkan daftar tugas memverifikasi bahwa item telah ditambahkan dengan benar. Selanjutnya untuk bagian I, ada yang namanya menghapus to-do list. Pada bagian ini diminta untuk menganalisis dari line 78 sampai dengan 90. Di mana kode remove to-do list atau integer position bertujuan untuk menghapus item dari daftar tugas pada posisi yang tertentu. Jika posisinya valid dan itemnya ada, item akan dihapus dan fungsi akan mengembalikan true. Jika tidak, fungsi akan mengembalikan false. Selanjutnya ada bagian J, tes menghapus to-do list. Pada modul ini diminta untuk menganalisis tujuan kode program line 6 dan 78 sampai dengan 121. Untuk line 6-nya, baris kode test remove to do list ini bertujuan untuk menjalankan fungsi uji yang memeriksa apakah proses penghapusan item dari daftar tugas berfungsi dengan baik dan benar. Sedangkan untuk untuk line 78 sampai dengan 121 ini ada beberapa analisis tujuan kode program. Yang pertama ada remove to do list atau integer position, di mana fungsi ini mencoba untuk menghapus item dari daftar berdasarkan posisi yang diberikan. Namun, dalam versi saat ini, fungsinya hanya memeriksa apakah posisi valid dan mengembalikan true tanpa melakukan penghapusan yang sebenarnya. Yang kedua ada test remove to do list, di mana fungsi ini menambahkan beberapa item ke daftar, menampilkan daftar sebelum dan sesudah penghapusan, serta menguji penghapusan item pada posisi tertentu untuk memastikan fungsi penghapusan bekerja sesuai yang kita harapkan. Untuk bagian K, ada input data. Pada modul ini diminta untuk menganalisis kode program pada line 5, 8, dan 125 sampai dengan 137. Untuk line 5, baris kode ini mendeklarasikan dan menginisialisasi objek scanner untuk membaca input dari si konsolnya. Untuk line 8-nya, baris kode test input bertujuan untuk menjalankan fungsi input. Fungsi test input yang menguji atau memverifikasi kemampuan sistem dalam menangani atau memproses inputnya. Sedangkan untuk line 125 sampai dengan 137 ini, kode input atau string info meminta dan mengembalikan data input dari si pengguna, sedangkan test inputnya menguji fungsi input dengan meminta input rencana kegiatan dan menampilkan hasilnya. Untuk bagian L, view menampilkan to-do list. Di mana pada modul ini kita diminta untuk menganalisis tujuan program yaitu line 8 dan line 139 sampai dengan 164. Untuk line 8, baris kode test input bertujuan untuk menjalankan fungsi test input yang menguji input pengguna dengan meminta data dan menampilkan hasilnya. Sedangkan line 139 sampai dengan 164, kode view show to do list bertujuan untuk menampilkan menu interaktif untuk mengelola daftar tugas, memungkinkan pengguna memilih opsi untuk menambah, menghapus atau keluar dari menu, dan memproses pilihan pengguna sampai mereka memilih untuk keluar. Untuk bagian yang M,
ada test view menambahkan maaf. Test view menampilkan to-do list. Maaf. Pada modul ini diminta untuk menganalisis tujuan kode program pada line 5, 8, 15, 165, dan 169 sampai dengan 175. Untuk line 8, di mana baris kode test view show to do list ini bertujuan untuk menjalankan fungsi view show to do list yang menguji tampilan menu dan fungsionalitas terkait untuk mengelola daftar tugasnya. Kemudian untuk line 15, baris kode ini mencetak judul to, garis hubung do, list, dan memulai loop untuk iterasi melalui elemen-elemen dalam array model yang kemungkinan untuk menampilkan daftar tugas. Kemudian untuk line 165, di mana baris kode sistem outprint line ini mencetak baris kosong ke konsol, biasanya untuk memberikan jarak atau memisahkan output agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya, untuk line 165 sampai dengan 175 ini, 169 sampai dengan 175 ini, fungsi test view show to do list ini menambahkan beberapa item ke dalam daftar tugas dan kemudian memanggil view show to do list untuk menampilkan dan mengelola daftar tugas tersebut. Kemudian untuk bagian N ini ada view menambah to do list, di mana pada modul ini diminta untuk menganalisis tujuan kode program pada line 177 sampai dengan 191. Di mana fungsi view add to do list ini menampilkan menu untuk menambahkan item ke daftar tugas untuk menangani input pengguna. Jika pengguna memasukkan X, prosesnya akan dibatalkan. Jika tidak, item ditambahkan ke daftar. Untuk bagian O, ada test view menambah to-do list. Pada modul ini, diminta untuk menganalisis tujuan kode program pada line 8, kemudian line 193 sampai dengan 199. Untuk line 8-nya, baris kode test view add to do list ini bertujuan untuk menjalankan fungsi view add to do list dan menguji proses menambahkan item ke dalam daftar tugas. Yang selanjutnya untuk bagian 193 sampai dengan 199, fungsi test view add to do list ini menambahkan item belajar C ke daftar tugasnya. Kemudian memanggil fungsi view add to do list untuk menambahkan item baru dan akhirnya menampilkan daftar tugas yang diperbarui. Untuk bagian P, yaitu view menghapus to-do list-nya. Pada modul ini diminta untuk menganalisis tujuan kode program pada line 201 sampai dengan 218. Di mana fungsi view remove to-do list ini menampilkan menu untuk menghapus item dari daftar tugas, memproses input pengguna untuk menentukan item yang akan dihapus, dan memberikan umpan balik jika penghapusannya gagal. Untuk bagian key, ada test view menghapus to-do list, di mana pada modul ini diminta untuk menganalisis tujuan kode program pada line 8 dan line 218 sampai dengan 229. Untuk line 8-nya, baris kode test view remove to-do list ini bertujuan untuk menjalankan fungsi view remove to-do list
dan menguji proses penghapusan item dari daftar tugasnya. Untuk line 218 sampai dengan 229 ini, di mana fungsi tes view remove to do list ini menambahkan beberapa item ke daftar tugas, menampilkan daftar sebelum dan setelah menghapus item melalui view remove to do list, dan untuk memverifikasi hasil dari penghapusannya. Pada modul ada bagian yang kedua, yaitu menambahkan fitur update pada aplikasi to-do list. Di sini saya buka VS-Code-nya. Sebelum mengcompile program ini, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan tujuan dari code saya. Untuk baris yang pertama sampai dengan yang ketiga ini disebut dengan kelas dan variabel dari programnya. Di mana untuk bagian yang pertama ini, public class dan blank-blank mendefinisikan sebuah kelas Java yang bernama app underscore 11s23020.java. Semua metode dan properti di dalam kelas ini dapat diakses oleh bagian program lainnya yang berada di paket yang sama. Kemudian untuk public static string model dan selanjutnya ini mendeklarasikan sebuah array model yang berisi string yang akan menyimpan daftar to-do dengan ukuran awal yaitu 10. Kemudian untuk baris yang ketiga ini membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna melalui konsol. Penjelasan dari bagian 5 sampai dengan 7 ini yaitu untuk bagian 5 ini metode utama yang pertama kali dieksekusi ketika programnya dijalankan. Kemudian bagian line 6 memanggil metode view show to do list untuk menampilkan daftar to do dan menu interaktif. Selanjutnya dari baris 9 sampai dengan 18 ini disebut sebagai metode show to do list. Di mana untuk baris 9 ini, line 9 menampilkan daftar to do ke konsol. Kemudian untuk baris 11 yaitu mengiterasi elemen array dalam array model untuk menampilkan setiap item to do-nya. Kemudian untuk line 14 yaitu memastikan bahwa item to do yang ditampilkan tidaklah null. Untuk line 20 sampai dengan 27 ini disebut dengan metode add to do list, di mana untuk line 20 ini menambahkan item to do baru ke dalam array modelnya. Untuk line 22 ini mengecek apakah to do yang ditampilkan sudah ada di dalam array. Kemudian untuk 23, line 23 ini memastikan bahwa to do yang baru tidak sama dengan to do yang sudah ada atau biasa disebut dengan case insensitive. Selanjutnya untuk baris 29 sampai dengan 39 ini di mana baris 2 di mana untuk baris 36 ini maaf untuk baris 29 ini flag untuk menentukan apakah array-nya penuh atau tidak. Kemudian untuk target index ini menyimpan indeks pertama yang kosong atau nol di array model. Sedangkan untuk baris 33 iterasi untuk mencari slot kosong di dalam array-nya. Selanjutnya untuk if dalam kurung is full ini, jika array model penuh, maka array tersebut digandakan ukurannya. Untuk line yang ini tuh menggandakan ukuran array di dalam modelnya.
Kemudian untuk yang di bawahnya, baris yang di bawahnya ini menyalin isi array lama ke array baru yang lebih besar. Kemudian selanjutnya untuk baris yang ini 51, jika ditemukan indeks kosong, to do barunya akan ditambahkan di sana. Kemudian untuk else, jika tidak, mencari slot lain untuk menambahkan to do-nya. Di sini pada bagian 63, line 63 sampai dengan 80 ini disebut sebagai metode remove to do list, di mana untuk baris yang 63 ini menghapus item to do, eh, dari array model berdasarkan posisi yang diberikan. Yang selanjutnya untuk bagian 64 atau baris 64 ini mengecek apakah posisi valid atau dalam rentang array. Kemudian untuk bagian 75 ini menggeser item ke kiri setelah menghapus to do untuk menutupi slot yang kosong. Yang selanjutnya untuk bagian 82 sampai dengan 101 ini, untuk bagian 82 ini adalah mengubah to do di posisi yang ditentukan. Kemudian berfungsi untuk mengecek apakah posisi valid dan to do yang baru tidak sama dengan to do yang lama. Selanjutnya untuk public static integer. Bagian 124 sampai dengan 135 ini. Ada di sini ada read integer di mana membaca input integer dari si pengguna. Kemudian ada input atau string infonya, yaitu menampilkan prompt dan membaca input string dari si pengguna. Kemudian ada read string, berfungsi untuk membaca input string dari si pengguna. Kemudian dari line 137 sampai dengan 166, di mana berfungsi untuk menampilkan daftar disebut dengan metode atau menu interaktif, di mana view show to-do list-nya berfungsi untuk menampilkan daftar to-do dan memberikan pilihan kepada pengguna, yaitu ada tambah, hapus, ubah, dan keluar. Yang selanjutnya ada dari baris 169 sampai dengan thanks. View add to the list. Public. New data. Sampai dengan selesai, di mana di sini ada beberapa penjelasan, yaitu ada view add to do list di mana mengambil input pengguna dan menambahkan to do barunya. Kemudian view remove to do list ada mengambil input pengguna dan menghapus to do berdasarkan nomornya. Kemudian ada view change to do list, yaitu mengambil input pengguna dan mengubah to do yang ada. Pada bagian 169 sampai dengan selesai ini ada
Itu termasuk ke dalam metode tambah, hapus, dan ubah dari semenunya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kode ini adalah aplikasi sederhana untuk mengelola to-do list-nya di mana si pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus to-do, serta memperbesar ukuran array ketika si to-do-nya itu sudah penuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mengcompile program ini. Terminal, new terminal, terminal, new terminal, Java, app underscore 11 S23020 dot Java. Kemudian enter. Pada modulnya sama dengan output yaitu menunya to-do list, menu, 1 tambah, 2 hapus, 3 ubah, X-nya keluar. Kemudian memilih yaitu 1. Kemudian ada menambahkan to-do list, to-do atau X jika batal. Kita masukkan belajar PBO. Maka to-do list-nya ada belajar PBO. Kemudian masukkan lagi 1. Kita masukkan lagi belajar PubW. Yang kedua ada belajar PubW. Masukkan lagi to-do baru. Masukkan lagi 2. Belajar Das Pro. Masukkan to-do barunya yaitu belajar Das Pro. Maka to-do list-nya bentar. Ulang. 1. Belajar PBO. 1 lagi. Belajar PubW. 1 lagi. Oh, 3. Kemudian 2. To-do barunya belajar Das Pro. Kemudian yang terakhir pilih X. Itu keluar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.